Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Aribatan Chandra, Ayu Pratiwi, Ayu Sela, Khairunisa, Rizky Abdullah, Selvia Emiliana, dan juga saya sendiri, Sylvia Wulandari, akan mempresentasikan tentang aplikasi metode Bonpes untuk penurunan nyeri persalinan. Untuk mempersingkat waktu, Selvia Emiliana sebagai moderator dipersilakan. Baik, terima kasih Selvi. Di sini dengan judul Proposal IBN Aplikasi Metode Bonapes untuk Penurunan Nyeri Persalinan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Persalinan merupakan proses pergerakan keluarnya janin plasenta dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini berawal dari pembukaan dan dilatasi serviks sebagai akibat kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Mula-mula kekuatan kecil, kemudian terus meningkat sampai puncaknya pembukaan serviks lengkap sehingga siap untuk pengeluaran janin dari rahim ibu, menurut Marcia DKK 2015. Lalu, pada proses persalinan, perempuan mengalami rasa nyeri yang cukup hebat. Menurut beberapa ahli, rasa nyeri yang terjadi pada proses persalinan terjadi akibat kerusakan jaringan nyata. Persepsi nyeri sangat bersifat individual. Banyak dipengaruhi faktor fisiologis, patologis, emosional, psikologis, kognitif, lingkungan, dan sosial, menurut Bonapes 2013. Bab 2, analisa jurnal. Jurnal utama, yang pertama judul artikel, aplikasi metode Bonapes untuk penurunan nyeri persalinan di rumah bersalin Fatimah Kudus. Penelitinya Nasria Fania Nuroka. Metode penelitiannya, desain penelitian menggunakan kuasi eksperimental pre-post test with control group. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah pasangan suami istri yang menghadapi persalinan sejumlah 50 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok, intervensi 25 dan kelompok kontrol 25. Dilakukan di RS bersalin Fatimah Kudus dari bulan Juni sampai Juli 2014. Analisa bivariat dengan menggunakan uji Wilcoxon. Lalu B, jurnal pendukungnya. Yang pertama artikel pendukung pertama. Judul artikelnya, Metode Bonapes untuk Penurunan Nyeri Persalinan. Penelitiannya Fania Nurul. Hasil penelitiannya Bonapes 2013 menilai efek metode Bonapes dibanding metode pelatihan persalinan tradisional (TC-TPS). Didapatkan hasil terdapat korelasi positif antara perlakuan dengan nyeri intensitas nyeri P0,01, nyeri ketidaknyamanan P0,01 dibandingkan dengan TC-TP. Metode Bonapes menunjukkan persepsi nyeri lebih rendah signifikan secara keseluruhan untuk intensitas nyeri 45% P0,01 dan pada penilaian ketidaknyamanan 46%. Lalu yang kedua, artikel pendukung kedua. Judul artikelnya Evaluasi of the Bonapes Method Specific Educational of the Bonapes Intervention to Reduce Pain. Penelitiannya Julie Bonapes, Niels Schuyler, Isabel Gaumont, Emily Paul Savoll, Serge Marsan. Hasil penelitiannya korelasi positif antara perkembangan tenaga kerja dan rasa sakit ditemukan. Intensitas nyeri P kurang dari 0,01, rasa sakit yang tidak menyenangkan P kurang dari 0,01. Bila dibandingkan dengan TCTP, BE menunjukkan secara keseluruhan signifikan persepsi nyeri bahwa kedua intensitas 45% P kurang dari 0,01 dan ketidaknyamanan 46% P kurang dari 0,01. Yang ketiga, analisa PICO. Problemnya, sebagian besar ibu bersalin mengalami nyeri yang cukup hebat. Intervensinya, proses pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengukur perubahan penurunan tingkat nyeri pada ibu bersalin sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan metode Bonapes pada kelompok intervensi. Selanjutnya, penurunan tingkat nyeri persalinan dibandingkan dengan kelompok ibu bersalin yang tidak mendapat perlakuan dengan metode Bonapes kelompok kontrol. Next. Lalu di sini comparison, jurnal pembanding yang menunjukkan intervensi non-farmakologi yang dapat menunjukkan pengendalian nyeri persalinan pada ibu bersalin juga dilakukan oleh peneliti Vivit Rohyanti dan Warsiti dengan judul Pengaruh Teknik Relaksasi Lamaze terhadap tingkat nyeri persalinan kala 1 fase laten pada ibu intranatal di RSUD Wates Kulon
Progro. Penelitian ini mengemukakan ada pengaruh pemberian teknik relaksasi Lames terhadap tingkat nyeri persalinan kala 1 fase laten pada ibu intranatal di RSUD Wates Kulon Progro dengan p-value 0,01, p kurang dari 0,05. Outcome-nya, aplikasi metode Bonapest untuk penurunan nyeri persalinan di Rumah Sakit Bersalin Fatima Kudus menunjukkan adanya pengaruh pada intensitas nyeri persalinan setelah dilakukan metode Bonapest. Peneliti mengukur nyeri ibu bersalin setelah intervensi dijumpai perbedaan tingkat nyeri yang signifikan pada kedua kelompok. Pada kontrol 3 orang 12% mengalami penurunan nyeri dari nyeri berat ke nyeri sedang. Sedangkan pada kelompok pelakuan 17 orang 68% mengalami penurunan nyeri dari berat ke nyeri sedang. Lalu pengaruh metode Bonapest ini terhadap pengurangan intensitas nyeri persalinan pada ibu infartu dianalisis menggunakan kuasi eksperimental pre-post test with control group. Penelitian menunjukkan bahwa metode Bonapest lebih efektif dalam penurunan nyeri persalinan P0, dibandingkan dengan metode konvensional P0,083. Next. Lalu bab 3 tinjauan teori. Definisi persalinan. Proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Menurut Nur Hayati 2012. Persalinan normal ini adalah persalinan yang dimulai dengan atau secara spontan dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. Beresiko rendah pada awal persalinan dan presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37 sampai 12 minggu setelah persalinan. Ibu maupun bayi dalam kondisi baik. Next. Tanda-tanda permulaan persalinan. Yang pertama, menurut Rukia DKK 2012, tanda-tanda persalinan adalah sebagai berikut. Lightening atau settling atau dropping, yaitu kepala turun memasuki PAP, terutama pada primigravida. Pada primigravida ini, kepala anak pada bulan terakhir berangsur-angsur turun ke dalam rongga panggul. Pada multigravida, dinding rahim dan perut sudah kendor, kekenyalannya sudah berkurang sehingga kekuatan mendesak ke bawah tidak seberapa. Biasanya kepala baru turun pada permulaan persalinan. Lalu yang kedua, perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. Lalu yang ketiga, perasaan sering atau susah kencing, pola kisuria karena vesika urinaria karena tertekan oleh bagian terbawah janin. Lalu perasaan sakit di perut dan pinggang oleh adanya his atau kontraksi. Kontraksi lemah di uterus disebut trice labor pains. Lalu serviks menjadi lembek, mulai mendatar, sekresi bertambah, kadang-kadang bercampur darah, bloody sow. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses persalinan menurut Wigjosastro 2005 adalah yang pertama ada power, yaitu tenaga yang mendorong janin untuk keluar, yaitu yang pertama his, kontraksi otot-otot perut, ketegangan atau kontraksi ligamentum rotundum. Lalu yang kedua ada passage, jalan lahir, terdiri dari jalan lahir lunak dan jalan lahir keras. Yang pertama jalan lahir keras yaitu pelvis atau panggul, yang kedua jalan lahir lunak, yang ketiga sistem bidang Hodge. Lalu yang ketiga passenger. Passenger adalah muatan yang akan melewati jalan lahir, janin, dan plasenta. Yang pertama letak janin, yang kedua sikap, yang ketiga presentasi, yang keempat posisi psikologis ibu, yang kelima penolong persalinan. Proses persalinan. Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu kala pertama merupakan kala pembukaan ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks menipis, dilatasi mendatar. Kala pembukaan dibagi 2 fase, yaitu yang pertama fase laten, pembukaan serviks berlangsung lambat, yaitu dari 0 sampai 3 cm, berlangsung dalam 7 sampai 8 jam. Yang kedua fase aktif, berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase. Yang pertama periode akselerasi berlangsung selama 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. Lalu periode dilatasi maksimal berlangsung sampai 2 jam, pembukaan 4 sampai 9 cm. Lalu kala 2 merupakan kala pengeluaran janin di mana his terkoordinir kuat, cepat, dan lama kira-kira 2 sampai 3
2-3 menit sekali, kepala janin mulai kelihatan telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan refleks mengedan. Karena tekanan pada rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar dengan tanda anus terbuka. Pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan perineum meregang. Dengan his yang terpimpin, akan lahirlah kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Lamanya kala 2 pada primis sekitar 1,5 sampai 5 jam dan pada multi 0,5 sampai 1 jam. Kala 3 merupakan kala pengeluaran uri setelah bayi lahir. Kontraksi rahim istirahat sebentar, uterus teraba keras dengan fundus uteris setinggi pusat. Beberapa saat kemudian timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit, seluruh plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina dan akan lahir spontan. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta ini disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc. Kala 4 merupakan kala pengawasan selama 2 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum. Nyeri persalinan. Nyeri persalinan merupakan pengalaman multidimensi subjektif, suatu teknik atau kombinasi intervensi spesifik belum tentu membantu semua wanita atau bahkan wanita yang sama sepanjang pengalamannya. Nyeri persalinan ini berkelanjutan mempengaruhi sistem pernafasan, siklus peredaran darah, kelenjar endokrin, dan pergerakan tubuh lainnya. Perasaan takut sakit saat melahirkan adalah alasan paling sering membuat wanita untuk menolak melahirkan secara alami di seluruh dunia, dan dengan alasan ini menyebabkan peningkatan persalinan sesar. Definisi Bonapes. Metode Bonapes ini merupakan metode alternatif untuk mengatasi nyeri persalinan dengan melibatkan suami atau keluarga ibu bersalin. Metode ini bukan hanya menerapkan teknik pijat atau penekanan, namun menggunakan beberapa teknik untuk mengontrol nyeri berdasarkan 3 model modulasi nyeri neurofisiologi. Pertama, pengendalian sistem saraf pusat melalui pernafasan, relaksasi, dan pengaturan kognitif. Kedua, yakni penggunaan stimulus menyakitkan seperti yang dijelaskan pada teori kontrol gerbang. Dan yang ketiga, dengan menurunkan penghambat oleh hiperstimulasi akupresur yang terkuat, menurut Bonapes 2013. Tujuan metode ini dapat berperan untuk memicu pengeluaran hormon endorfin sehingga mampu mengurangi nyeri secara signifikan. Sedangkan metode konvensional ini mempunyai dampak pengurangan nyeri pada beberapa orang ibu bersalin, namun hasil yang didapatkan tidak signifikan, menurut Bonapes 2013. Teknik ini dimulai dengan melakukan intervensi atau kontrol sistem saraf pusat dengan cara teknik pernafasan, relaksasi, pijatan ringan pada punggung saat kontraksi. Kemudian pemberian analgesik hiperstimulasi selama kontraksi dengan cara pendamping persalinan diminta untuk membuat penyebab sakit kedua dengan cara pijat dengan penekanan secara kuat di titik pemicu yakni punggung bawah, sanglia BL31, silia BL32, zongliao BL33, dan sialio BL34. Kemudian bergantian dengan titik poin di tangan Heguli 4, kaki Taichung L3, dan di bokong Huantio GB30, sampai pasien dapat memilih titik mana yang dirasakan paling berkontribusi dalam pengurangan nyeri persalinan. Penutup. Jadi kesimpulannya, persalinan merupakan proses keluarnya janin plasenta dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini berawal dari pembukaan dan dilatasi serviks sebagai akibat kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Mula-mula kekuatan kecil, kemudian terus meningkat sampai puncaknya pembukaan serviks lengkap sehingga siap untuk pengeluaran janin dari rahim ibu. Sebagian besar ibu bersalin mengalami rasa nyeri pada waktu melahirkan. Namun intensitas nyeri ini berbeda setiap ibu bersalin. Nyeri selama persalinan merupakan proses fisiologis. Nyeri persalinan mengakibatkan rasa takut dan stres. Penanganan nyeri ini bisa secara farmakologi maupun non-farmakologi. Tindakan farmakologi ini masih menimbulkan pertentangan karena pemberian obat selama persalinan dapat menembus sawar plasenta, sehingga dapat berefek pada aktivitas rahim. Efek obat yang diberikan ini kepada ibu terhadap bayi dapat secara langsung maupun tidak langsung. Sarannya dilihat dari analisa ruangan dan kebutuhan ruangan, maka diharapkan akan menambah wawasan tentang pengaruh metode Bonapes ini dalam menurunkan skala nyeri persalinan dapat diterapkan oleh ruang bersalin di RSUD Cengkareng sebagai tindakan mandiri bidan atau dijadikan metode alternatif atau terapi tambahan non-farmakologis guna untuk mengurangi nyeri pada persalinan sehingga ibu dalam menjalani proses persalinan akan merasa nyaman, tidak mengalami kecemasan lagi sehingga proses persalinan lancar ibu dan bayi selamat dan sehat.
Ya, terima kasih kepada Selvi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Selvi yang telah memaparkan materi. Langsung saja, kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Apa ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang belum jelas dari materi yang disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, bila tidak ada yang ingin bertanya, presentasi ini dicukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat malam.